Pas mau tampil benerannya dapet show lah istilahnya gitu untuk beneran. Nggak ada yang bisa ngomong. Bukan nggak ada yang mau. Tunggu, baru kan Robi, Debbie, Ingrid, Mas Hari, satu lagi. Aku. Nah ini si satu lagi yang ada. Nggak, gue mesti memperjuangkan sosok ini mesti tampil. Saya saya ikutan politik. Ya. Halo semuanya. Pasti kan udah nungguin di episode kita kali ini. Gimana lagi kalau bukan Dipa Malu, pemain masa lalu. Bersama dua jutek, Jupiter dan Tessa Kauna. Iya betul banget. Ya, tapi kita nggak boleh jutek. Nggak boleh jutek. Kita kan harus ramah selamanya. Betul. Supaya tetap dipakai. Kalau jutek-jutek ntar gak ada yang nemenin saya. Jutek kalau dibayar aja. Jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang benar-benar pemalu ya. Pemain masa lalu sekali. Banget pakai pangkat 3. Hari Dofrates. Tessa, Jupiter. Tapi ini adalah dedengkot. Kalau pernah dengar acara Lenong Rumpis. Lenong Rumpis. Nah, ini dia. Bilangnya Lenong ya. Tapi Mas Ari dari awal sebenarnya berkarir dari tahun berapa? Berkarir dari tahun 1990 kali ya. 90, gua belum lahir. Belum lahir. Belum lahir sebagai Ertong maksudnya, ya kan? Sebagai artis ya. 1990. Jadi pertamanya tuh di panggung-panggung ya. Oh, off air. Gitu. Oh, kayak Sri Mulat. Iya, kurang lebih kayak gitu deh. Ngelenong. Kita manggung di Pasar Seni Jaya Ancol. Pasar Seni Ancol. Pasar Seni Ancol tuh ada panggung di situ, ada Pasar Seni namanya. Nah, kita muncul pertama kali di situ. Kita ini siapa ini? Kita ini Lenong Rumpi. Jadi saya ngebentuk grup ya, namanya Lenong Rumpi. Itu terdiri dari para entertainer di zamannya lah ya. Nah, teman-teman saya dari zamannya saya masih jadi penari. Kayaknya ohnya gini. Mungkinkah gitu ya. Dia seorang penari. Ada lagunya ya, mungkinkah ya. Mungkinkah. Apa sih? Terus. Itu penari apa? Dulu saya tergabung dalam sebuah grup namanya Suara Mahardika. Ini jadi lulusan Suara Mahardika. Denny Malik juga sama Denny Malik. Guru Soekarno Putra. Iya betul, pimpinannya Mas Guru. Oh, Mas gitu. Guru. Ini juga Suara Merdeka tapi. Surat kabar, zaman dulu surat kabar Suara Merdeka. Iya. Terus. Gitu. Nah, setelah itu saya bikin grup tuh namanya Lenong Rumpi. Kan? Tercipta bagaimana idenya gitu. Nah, itu aduh susah juga ceritanya ya. Ya, minum dulu. Minum dulu. Kayak minumnya enak nih. Apa tuh? My Media. Iya udah. Seru ya di sini ya. Terserah bebas. Sampai bintang tamunya nggak bisa ngomong. Gitu. Jadi Suara Mahardika. Suara Mahardika. Setelah Suara Mahardika bikin grup itu grupnya sebenarnya istilahnya nggak sengaja nggak sengaja terjadinya tuh grup. Gimana? Gitu. Kenapa kok bisa nggak sengaja? Karena ngisi acara gitu, terus pas kita ngisi acara ternyata di acara itu ada seorang promotor show lagi nonton. Oh, rezekinya emang. Nah, terus dipanggil aku ini ke belakang panggung. Ini kalau ditampilin di ini mau nggak di Pasar Seni Pasar atau Seni. Oh, dasar banci tampil saat itu Kak. Bantam dong. Iya benar bantam banget zaman dulu ya. Langsung iya mau Om gitu. Ya udah. Nah, sementara grup yang saat itu tampil di ulang tahun itu pas aku ajak lagi. Oh, itu acara ulang tahun Jakarta. Bukan, acara ulang tahun Mas Guru tuh. Oh, ulang tahun Mas Guru. Jadi aku bikin grup pertamanya tuh cikal bakalnya tuh dari penari-penari aku ajak untuk main lenong. Jadi teman-teman deket dulu. Emang penari itu seru-seru banget kalau ngobrol. Iya kan? Ngablak semuanya. Nah, terus. Tapi pas mau tampil benerannya dapet show lah istilahnya gitu untuk beneran.
Nggak ada yang bisa ngomong. Bukan nggak ada yang mau. Oh. Aduh, gua enggak deh Kalau kalau profesional nggak mau gitu ya. enggak, gua nggak mau beneran. Sementara gue udah mengiyakan si promotor yang tadi yang mau nanggap itu dong. Nah, lo kebingungan kan? Iya. Aduh, ini gimana? Udah mengiyakan sebuah show. Nah, udah itu mikir dulu ya kan, aduh gimana ya caranya nyelamatin ini kan ya kan sudah diokein, si orangnya juga udah bikin ininya dan udah di pager ya. Pakai pager. Zaman dulu banget. Jadi udah dibilang di pager bahwa udah siap ya tanggal segini. Mampus gue, gimana nih? Udah akhirnya mikir-mikir dulu. Aduh, siapa ya kira-kira teman-teman yang kalau gua ngomongin bakal mau deh. Nah, untungnya dari dulu memang suka bergaul dan banyak teman. Iya. Udah mulai mikir, oh pertama Robby Tumewu. Robby almarhum ya. Almarhum Robby Tumewu. Udah ngejelasin, tapi untungnya itu lagi ya. Untungnya. Jadi emang udah kayak jalan gitu. Dapat jalan. Ya kan kayak dapat jalan. Dibukain jalan. Gitu. Pas ke Robby Tumewu, Robby juga oke, tanggal berapa? Gitu. Maksudnya dia kok datar gitu. Datar tapi dia mau. Oke, Mau. aduh tuh dia benar. Oke deh banget ya. Udah akhirnya dia satu dapat gitu kan. Dapat satu. Siapa lagi ya? Harus minimal berapa orang emang? Berlima. Oh. Biar tektoknya dapat ya. Udah nih akhirnya udah. Kedua siapa? Debbie Sahertian. Terus saat itu aku udah bikin skrip kayak sinopsis gitu. Udah bikin ini cerita. Bikin cerita, jadi aku bisa tunjukin ke dia ya. Aduh Har, gila lu ya, gue disuruh main lenong. Terus gue jadi apa ya? Lu baca dulu deh, coba deh. Bisa nggak ya gitu-gitu deh. Harus suruh marah-marah katanya ya. Singkat cerita dia juga mau. Dua dapet, akhirnya dapat lagi. Terus yang ketiga Ingrid Wijanarko, pernah tahu kan? Ingrid Wijanarko. Iya, masih sering ketemu di syuting ya kan. Ingrid Wijanarko juga gue. Ya boleh deh, dia bilang. Akhirnya udah deh, muncullah kita di Pasar Seni. Tunggu, baru kan Robby, Debbie, Ingrid, Mas Hari, satu lagi? Aku, nah ini si satu lagi Tata Dado bukan? Bukan, si Ade Juwita. Oh. Itu ketemunya nggak sengaja, bisa bayangin nggak? Nggak sengaja di sebuah restoran namanya Black Angus, restoran steak di Menteng Raya. Black Angus tahu kan? Tahu. Black Angus. Dan nemunya yang angus juga. Ya Allah. Jadi restoran kakak Ade di sana. Tenang, damai, sejahtera ya kakak Ade. Enggak, itu bener. Itu ketemunya tidak kenal, tidak apa. Jadi aku lagi nunggu take away untuk itu. Aku nungguin, aduh. Lucu gitu ya? Enggak terus gini kan di pikiranku. Satu lagi siapa nih ya? Gue? Kan tinggal satu. Satu lagi siapa nih yang kira-kira. Udah gue lagi diam gini, tiba-tiba di ujung sana ada orang kayak lagi ini kayak lagi pesta gitu. Dia berdiri. Terus si teman-temannya ngelingkar di meja gitu. Ini orang apa pohon ya? Rambate kan? Rambate ratahayo ke atas ya. Lagi ya. Rambate itu rambut ya guys. Tapi kalau dipikir-pikir itu juga dikasih jalan juga nggak sih? Iya dong. Jadi ini orang unik banget. Ini kalau orang ini gue tampilin di lenongin. Pecah. Iya nggak sih? Tapi ini belum kenal. Belum kenal. Oh, jadi dia dari bukan siapa-siapa maksudnya? Oh, benar-benar dari bukan siapa-siapa. Jadi dia doang yang belum iya, benar. Belum di dunia entertain. Iya, benar. Udah cuman dia doang. Terus aku samperin, aku kenalan, memperkenalkan diri karena gue mesti memperjuangkan sosok ini mesti tampil di lenong. Pas lagi ketemu itu dia lagi acara ngelucu atau iya, dia lagi ngelucu, temennya ulang tahun, dia lagi pokoknya menghibur temen yang ulang tahun itu. Hai, perkenalkan dong gue. So jual mahal lagi deh. Siapa ya? Akhirnya ngomong terus dia bilang, alah ntar juga ngebohongin lagi. Oh dia pernah punya pengalaman. Sering. Iya diajakin acara. Diajakin acara kata dia diajakin film. Tapi pas dia ke lokasi nggak ada orang. Ya Allah, kasihan banget kan. Terus gue bilang, udah gini aja gue kasih nomor telepon ya, telepon ke rumah ya. Oke deh, mana? Iya, gue tulis nih 7 nih. Ya oke deh. Udah dari situ gue pulang kan langsung, baru sampai rumah nih, baru sampai garasi, mobil baru gitu. Kring, kalau mau kedengeran kan telepon dari dalam rumah. Siapa nih? Halo, gue halo dong. Baru sampai rumah itu? Baru sampai rumah. Kejadian di hari yang sama? Di hari yang sama. Pas gue halo, terus di seberang bukan jawab halo juga tapi.
Oh iya, nggak bohong. Cuman dari nomor telepon dia membuktikan bahwa itu nggak bohong. Tapi Mungkin kalau terlalu sakit mungkin sebelum Iya, sebelum iya benar. benar. Tapi kalau Mas Hari kalau dari tadi dengar kayak begitu, itu kayak dibukakan jalan banget nggak sih sama Tuhan, kayak bener-bener apa ya, berkat dari Tuhan nggak sih? Iya bener Tessa, itu pas aku kaji-kaji belakang ya, pas udah kejadian semuanya lebih lagi. Wow, itu benar-benar istilahnya kalau bukan campur tangan Tuhan, Betul. kalau bukan Pakai doa nggak waktu itu? Iya juga. Iya dong. Cuman aku emang bukan tipe yang ketika yang berdoa karena ini tipe orang lain-lain, ada yang benar-benar khusyuk banget. Ya kan, kalau aku tuh cuman yang udah cuman gini aja terus simple gitu doanya. Tapi ternyata seperti tertulis dalam Alkitab, ya kan. Jadi bukan dilihat ini tapi lihat hati. Tuhan lihat hati kita. Luar biasa. Terus akhirnya singkat cerita nih singkat cerita. muncul di kita di pasar seni itu, walaupun dengan dak dikduk dan sebagainya. Dewi juga aduh gue lihat tuh tangan gue tangan gue keringetan ya. Jreng, kita muncul, syukur alhamdulillah. Ya kan, sukses, puji Tuhan, sukses, penonton ketawa dan kita langsung diliput sama sebuah media namanya Terbit. Serak, di foto kita muncul di halaman 1 dia. Dari lenong yang dibikin dengan cara sederhana seperti itu. Kita muncul di media. Nothing to be something. Setelah itu ya udah kerangkring dari berbagai tempat untuk minta tampil lah si Lenong itu di mana-mana. Wow, kasih appreciate dulu dong. Ini luar biasa nih. Yang penting konsisten dan nggak putus asa, nggak apa gimana? Dan punya sesuatu yang unik dalam diri kamu yang berbeda dibanding orang lain, ya kan? Iya. Dan waktu itu udah ada belum sih yang seniornya Om Hari Depreto sebelum kalian Lenong Rumpi itu muncul jedar gitu ya? Itu sebelumnya udah ada grup awak sebelumnya yang sejenis, misalkan kalau Sri Mulat kan udah di atas kan ya sebelum ini. Nah, ada nggak yang kira-kira yang memang satu angkatan atau memang generasinya hampir sama, yang satu jenis kayak? Nah, kalau dari segi Lenong di saat itu tahun 1990 itu memang Lenong lagi down. Gitu, lagi nggak ada sesuatu yang baru dari Lenong. Yang sebelumnya tahun 80-an, 70-80-an tuh ada Bokir, ada Nasir, ada Positi dan sebagainya. Nah, itu di tahun 80-an tuh cukup Lenong Jakarta lah ya. Tapi setelah itu kosong, nggak ada. Nah terus yang lucu-lucuan model-model yang ini modern deh pokoknya. Belum setelah kita. Gitu. Jadi kita tuh pionir ya, boleh dibilang. Luar biasa. Ngerti nggak pionir? Tahu. Apa? Kalau misalnya Lenong Rumpi itu ngobrolnya kayak Jakarta-Jakartaan gitu juga? Iya, Jakartaan, tapi juga dalam arti campur-campur istilah-istilah baru gitu yang bikin Lenong Rumpi itu kan itu ya sebenarnya ya. Terus ada campur ini barat juga. Kita pernah di satu episode kita datengin bule dan Lenong gitu kan. Jadi kan emang jadi lucu gitu ya. Unik. Nah setelah panggung-panggung itu kita ditemukan sama produser televisi. RCTI. Jadi kita lagi manggung-manggung ya di mana. Terus kita manggungnya jangan sedih, jangan salah. Kita di disco-disco juga ya. Di clubbing ya Allah. Disco zaman dulu masih seru. Disco zaman dulu keluarin Lenong. Iya, kalau zaman sekarang pulang jadi Lenong. Ya udah kita akhirnya muncul sampai pada suatu hari kita muncul di diskotik di Hilton, namanya diskotik Oriental. Anak zaman dulu banget ya. Gaulnya zaman banget. Tapi untuk sebuah grup Lenong muncul di diskotik itu catatan tersendiri loh. Iya sih, benar ya. Kok bisa tembus sampai ke disko sih gitu loh. Ya kan Lenong masuk disko gitu loh istilahnya. Cuma bisa zamannya Mas doang. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya. Akhirnya kita muncul di Oriental. Pas kita muncul di Oriental itu salah seorang produser televisi itu melihat kita gitu, namanya Yul Andriono Mas Yul mungkin Tessa juga kenal ya kan. Dia pas dia lihat udah, terus dia suruh waiters ke belakang panggung nemuin saya, terus dia kasih kartu nama terus dia pesan nih tolong bilangin sama yang di belakang siapa pimpinannya, ini suruh telepon saya mau mengangkat si Lenong ini ke televisi, mau nggak? Wow, gila sih. Itu tahun berapa itu, masih ingat?
Itu 91. Jadi dari 90 pertama kali Cuma manggung, 91 satu langsung. tahun. Cuma 1 tahun aja. Cepet banget. Iya benar. Cepet banget. Iya benar emang Campur tangan cepet Tuhan. banget. Iya. Cuman Iya. emang cepet banget semuanya tuh ya. Cuman oke. 1 tahun kita udah masuk TV. Nah setelah TV itu fase yang udah beda lagi nih sama Iya kita. dong. Iya, iya. Itu fase yang udah beda lagi karena kita baru muncul 3 episode itu udah langsung jadi news Ratingnya. di mana-mana. Ratingnya Tinggi. kan nomor 1 kita Iya. Kalau kan. bisa min satu ya. Min 2 gitu di atasnya 1 ya. Gitu. Jadi emang ya itulah dia. Kalau nih misalkan zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang Lenong Rumpi diterapkan lagi, kira-kira gimana menurut Mas? Ya bisa aja, ya. bisa aja. Tinggal kan artinya mungkin kita perlu casting yang lebih Pasti. ini. Kalau nggak ya kan? salah bukannya pernah bikin film ya? Lenong Iya Rumpi? pernah, kita bikin 2 film. Jadi setelah TV yaitu yang saya bilang jadi satu fase yang baru banget. Kita juga bermain film, kita main sama Parkit Film 2 judul, Lenong Rumpi 1, Lenong Rumpi 2 ya kan. Terus kita rekaman kaset, rekaman nyanyi lagu gitu. Itu personelnya sama semua. Mau nyanyi, mau ini semua 55 terlibat. Oh enggak, jadi udah makin melebar, jadi udah nggak 5 lagi. Tambah lagi ya? Udah banyak. Terus di tahun kedua kita kegabungan Titi DJ. Titi DJ Lenong Rumpi loh. Jebolan Lenong Rumpi ya, Generasi say. kedua berarti dia. Nah kalau Titi DJ nggak, ini bukan ini ya, bukan ngarang-ngarang. Titi DJ yang minta. Jadi kita gini. Jadi saya kan saya pernah kerja di Prambors kan, di radio Prambors. Aku pernah Oke. kerja tapi bukan siaran ya, tapi di Iya. bagian manajemennya gitu ya. Nah di situ ketemu Titi. Nah itu Titi yang bilang sendiri, gue juga bisa loh ngerumpi. Berarti Mbak Titi kita undang dia. Iya, ya. heeh. Mbak Titi ya. Gitu. Jadi ya udah, yuk gitu. Oke. Tapi dulu tuh emang kita gini sih, kita ngejalaninnya tuh juga dengan fun banget. iya, gitu nggak ada dari beban, teman, nggak nggak ada beban. beban. Yuk gitu loh, ngerti gak sih iya, gitu iya, aja gitu loh. Tapi ternyata kok ternyata jadi membesar nih, ya kan? Ternyata ya. Gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya takjub sama apa yang kita jalanin gitu loh. Oke. Loh, ini kan lenong-lenongan. Iya. Lenong-lenongan Ini kan ibaratnya Oh, jadi tren. ini kan lenong-lenongan. Loh kok jadinya jadi gini sih gitu. Iya, jadi heboh, hebat besar. banget. Ya istilahnya ya gitu kan. Tapi kan kayaknya kalau dengar cerita Mas dari tadi nih kayaknya bagus. Pernah nggak ada suatu momen yang kayaknya terhambat gitu, kayak sesuatu yang kegagalan terus Ada. pengen nyerah. Nah itu ngatasinnya apa? Bagaimana? Oh ada. Jadi ceritanya memang masih berlanjut. Lenong Rumpi Oke. itu emang ceritanya naik turunnya juga ada. Jadi yang seru-seru ya tadi ya, kayaknya yang bagus-bagus ya, kita ketawa. Sampai di tahun 1994. Oke, 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian tuh itu zamannya saya ikutan politik. Oh, 94. 94. Kayak Jadi teman saya kemarin itu dia. Gue kan maksud lo. Nggak masuk. Emang enggak? berangkatlah saya kampanye sama Bang Sofian, Oke. sama Tante Wit, Tante ya kan. Widiawati. Kita berangkat ke Surabaya. Dreng. Wah, media liput. Ngisi hiburan. Ngisi hiburan. Iya. Oke, pilih ya, gitu. Pulang dari sana nih, udah pulang di airport, udah bilang. Besoknya ditelepon sama televisi, Ya. panggil. Kamu ngapain ikut-ikutan kayak gitu? Gitu, kayaknya ini deh, kontrak kamu kayaknya bisa nggak lanjut nih. Jadi kena efek si Lenong Rumpinya gara-gara Iya. Oh, langsung ya. berapa lama diposponnya? Cuman satu kontrak itu aja atau? Iya, cuma satu kontrak itu aja. Lanjut lagi 95 Tapi yang lain-lainnya jalan gitu, yang lainnya oke, jalan. Cuman oke, itu oke. aja karena itu berkaitan sama. CTV. Nah itulah yang salah satu yang kita jalanin Yang bikin juga, down, yang kita iya. jalanin juga. Kita nggak selalu Pernah mulus lewatin, ya kan, pernah gitu ya kan. lewati, Kita melewati jalan yang terjal itu juga. Oh, oke. Seperti itu. Nah itu untuk menjaga kekompakannya dari 5 orang. Ya, ada Dongkotnya berarti pendiriin 5 orang ya. Dengan motornya Om Hari The Pretest nih. Dari 5 ini berkembang akhirnya tadi siapa lagi setelah ada Titi DJ. Ada Titi Ada DJ, ini kan Tata Dado kan? Tata Dado, lalu ada Verina Widodo. ya kan, ingat kan, Iya. Verina dan suaminya ya Dodo, ya kan. Terus dan lain-lain lagi deh. Ada Yulia Patikawa, kenal nggak Yulia Patikawa? Yulia, Tahu dong, adanya ini Jen Patikawa. Adanya Jen. Oh, itu ikut Lenong Rumpi? Aku tuh penasaran, Lenong Rumpi apa Lenong Bocah itu sama-sama Lenong atau beda
Beda dong. Kalau Lenong Bocah kan Generasi. dari Aditya Guma Iya, ya. Aditya Guma. Oh, nggak ada hubungannya. Beda. Ntar Aditya Guma gua undang dah. Iya. Lenong Bocah itu setelah kita, Iya, tahu, ya pasti setelah senior. Lenong Rumpi Iya. ada Lenong Bocah. Berarti mereka pun terinspirasi dari si Lenong. Boleh dibilang ya, Iya. boleh Boleh dibilang. dibilang inspirasi. Karena Gitu. memang konsepnya sama-sama tuh, ya kan ada berapa banyak orang, terus habis itu ada Betawi-Betawiannya, lahirlah si Olga, lahirlah si Iya. lahirlah si Oki, Iya, lahirlah Oki. Cika dan segala macam. Oke, lu. Ya itulah, jadi si Lenong Rumpi itu memang kayak membuka jalan untuk kebetawian Itu tuh dia. jadi semarak. Ya kan? Ya kan jadi semarak, jadi orang jadi Iya. kebetawian nih kayaknya ya kan buat televisi ya kan, termasuk maaf punten Sidul ya, Sidul kan setelah Iya, itu. iya, Banyak kan? Bajuri akhirnya semua itu. Akhirnya jadi wakil gubernur kan? Oh. Mas, disuruh bikin pantun Natal atau Tahun Baru. Ketemu cewek berbadan sintal, Cakep! senengnya makan gado-gado. Cakep! Kalau udah deket Natal, Iya. yang keinget pasti kado. Gua udah mau berdiri tadi, ketemu cewek sintal, gua udah mau berdiri. Ini gue juga bisa nih. Ya nyontek. Burung camar terbang ke hulu. Cakep. Udah kita hargain, kita hargain. Hinggap sebentar di atas pintu. Cakep. Jelang tahun baru, Merry Christmas untukmu. Terus? Mati. Merry Christmas untuk mama. Apa? Oh ya, ya udah kita Natalan dulu. Kalau untuk Mas sendiri, pesen-pesen deh buat teman-teman kita, adik-adik kita, bisa dibilang adik lah ya, anak-anak kita zaman sekarang yang sudah masuk ke apa masa milenium ini, bagaimana apa ya istilah apa untuk lenongnya kah atau dunia entertain kah gitu, ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesannya ya ini bukan jadi sok ini ya, sok opa-opa Guruin gitu ya. ya. Tapi intisarinya buat kamu yang ada di dunia entertain atau di dunia panggung dan sebagainya, jangan lupa mendekatkan diri sama Tuhan. Ya. Ya. Sebab dari pengalaman saya, dari apa yang saya jalani sampai hari ini, ternyata saya baru merealize bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap peristiwa yang ada Betul dalam sekali. hidupmu dan untuk kebaikanmu. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, pasti ada yang mesti kamu pikirin lagi, ada yang ngerti ya, masih ada yang Iya, iya, kurang pas gitu loh, Iya, iya, yang iya. harus kamu ulang lagi dan Benerin. sebagainya, Iya, ya kan? iya. Dan jangan sombong, Iya. ya kan? Jangan Betul. sombong. Betul. Tadi kan udah dibilang jangan jutek. Kalau ini kan Jupiter Tesa, Oh, iya, jangan jutek, jangan sombong, jangan congkak. Ya, Jangan jangan congkak. sombong. Semua yang kamu dapatkan atau apa kan Itu juga anugerah. harus kamu balikan kepada yang Amin. Selalu bersyukur ya Mas. ya. Selalu bersyukur. Oke. Itu tertulis di Roma 8 ayat 24. Emang bahwa iya? Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan Kebaikan. Kita Amin. mengasihi Dia. Amin. Tuh. Terima kasih. Nggak nyontek tuh yang itu, Mas Kak Ari. Maya. Iya, lo udah apalin dari 7 Iya. tahun itu kan? Di dalam itu lo apalin kan? Terus. Kayaknya ayat itu yang lo dapat di dalam kan? Bener. Guys, kalian kalau misalkan memang terinspirasi, pengen belajar nulis lenong juga, boleh kali ada Instagramnya atau sosial medianya ke boleh follow Instagramku ya. Iya, kalau Instagramnya apa tulisannya? @haridefretes. Ada At di Hari sini. The Pretes. At Hari The Pretes ya. Iya. Kita berdoa supaya nanti kita percaya juga ada lagi penerusnya. Amin. Dia jangan dia punya bakat ini, dia punya semua perpustakaan ide ini bisa disalurkan juga. Betul, ke amin. yang baru. Amin. Iya. Makasih Mas Ari. Sama-sama, Sehat Tessa. terus. Sama-sama. Sukses terus buat semua, Merry Christmas juga. Iya. 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 Jupiter. Oke. Ateng bawa kayu beli tomat. Cakep. Thank you very much. Dadah, dadah.